Orang Katolik banyak yang menanyakan hal ini. Allah dalam perjanjian lama kejam, sedangkan Allah dalam perjanjian baru penuh kasih. Kenapa seperti itu? Apakah benar seperti itu, saudara-saudaraku? Mari kita lihat dalam Injil Markus bab 12 ayat 30. Tuhan Yesus di sana mengajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apakah ini ajaran baru dari Tuhan Yesus? Tidak. Ini adalah hukum Taurat, saudara-saudaraku. Mari kita lihat dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Begitu juga yang berikutnya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada di mana? Ada dalam kitab Imamat bab 19 ayat 18. Ada semua di sana, saudara-saudaraku. Itu dalam perjanjian lama, hukum Taurat. Jadi Tuhan Yesus tidak mengajarkan hal-hal yang baru, tetapi menggenapi apa yang telah disampaikan dalam perjanjian lama. Lalu mengapa bertanya Allah dalam perjanjian lama kok kejam? Mungkin karena membaca ya dalam perjanjian lama kitab Keluaran, di mana Allah memerintahkan Bani Lewi untuk membantai kira-kira 3.000 orang Israel karena mereka membuat dan menyembah patung lembu emas. Dan setelah itu masih juga menulahi bangsa itu. Apakah tidak ada pengampunan? Ya, kita kan berpikir seperti itu. Sebenarnya saudara-saudaraku, Allah telah mengampuni. Itu sudah dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya. Musa telah mohon pengampunan. Tetapi apa yang dilakukan bangsa itu? Tegar tengkuk. Mereka tidak menghentikan untuk menyembah patung lembu emas itu. Sehingga Tuhan menghajar mereka. Kalau kita baca kitab Yosua, ketika Yosua menyerang Yeriko, di sana ada seorang pelacur namanya Rahab. Nah, Rahab ini diselamatkan oleh Tuhan, sedangkan sisa dari kota Yeriko itu dimusnahkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Rahab dan keluarganya menerima Tuhan. Jadi memang Allah kejam di mata musuhnya. Di mata musuhnya, yaitu mereka yang membenci dia, pasti akan dihancurkan oleh Tuhan. Namun Allah sangat menyayangi umatnya. Allah memang menghajar umatnya, memang. Dan yang diajar ini adalah mereka yang tidak setia. Supaya apa? Supaya mereka menyadari betapa pentingnya kesetiaan terhadap Allah. Seperti kejadian lembu emas itu ya. Kalau ini tidak dilakukan oleh Allah, maka pasti mereka akan semakin tidak setia, semakin seenaknya, dan semakin tidak takut terhadap Allah. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Itu tadi kan perjanjian lama. Baik, kita baca dalam Kisah Para Rasul bab 12. Di sana kita membaca kisah Herodes yang ditampar malaikat Tuhan dan mati dimakan cacing-cacing. Karena apa? Karena dia tidak memberi hormat kepada Allah. Bahkan dia menganggap dirinya itu Allah. Nah, makanya ditampar oleh malaikat Tuhan. Dan masih banyak lagi sebenarnya saudara-saudaraku contoh-contoh lain seperti itu ya. Dan ada yang baru-baru ini yang meninggal karena ya menghina sabda Tuhan. Alkitab tuh ditaruh di belakang, kemudian membuang angin di atasnya itu kan. Ya. Dan bagi mereka juga yang meninggalkan Tuhan Yesus, hati-hati saudaraku. Mereka yang meninggalkan Tuhan Yesus, mereka telah menghujat Roh Kudus. Jika tidak ada pertobatan, maka hukuman kekal menanti dan tidak ada pengampunan selamanya. Nah, hati-hati seperti ini. Kalau dikatakan kejam, ya benar juga ya. Allah memang kejam terhadap mereka yang membencinya, yang menolaknya. Tetapi Dia sangat sayang kepada kita yang percaya kepadanya, bahkan rela memberikan hidupnya untuk kita. Maka bersyukurlah kita mempunyai Allah seperti Dia, saudara-saudaraku. Setialah kita kepada Tuhan Yesus, supaya jangan kita binasa dalam api yang kekal.